Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Bible Independent Church, BIC, Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya ingin berbicara tentang sebuah topik yang berjudul Allah saja yang punya kemuliaan. Saudara, berhala apapun dalam hidup manusia akan dihancurkan Allah pada waktunya. Nah, saudara, ini yang akan dilakukan Allah sebelum semuanya terjadi. Kita akan baca dalam Wahyu 7 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Wahyu 7 ayat 2 sampai ayat 3. Firman Tuhan berkata, "Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Saudara, Allah akan menyelamatkan orang-orang khususnya dulu. Nah, dalam dispensasi penghukuman Allah yang kita kenal dengan masa tribulasi atau 7 tahun masa kesesakan, akan muncul sekumpulan orang percaya baru yang disebut dengan orang-orang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, penjelasannya seperti ini, bahwa di dalam dispensasi penghukuman Allah, masa tribulasi itu disebut masa dispensasi penghukuman Allah. Jadi 7 tahun masa kesesakan itu, atau masa kesesakan besar yang akan terjadi di dalam 3,5 tahun yang kedua itu, ini sebenarnya adalah pencurahan murka Allah kepada bumi ini, kepada ciptaannya, kepada mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak mau mendengarkan Allah, tidak mau tunduk kepada hukumnya. Nah, saudara, saat dispensasi penghukuman Allah terjadi 7 tahun masa tribulasi, gereja Tuhan atau jemaat Tuhan diangkat untuk bertemu dengan Yesus Kristus muka dengan muka. Gereja Tuhan tidak akan melewatkan masa 7 tahun yang dinubuatkan Daniel sebagai minggu ke-70. Jadi kitab Wahyu, kalau engkau pelajari, ada hubungan dengan kitab Daniel. Kita harus menyelidiki semua kitab-kitab nubuat sehingga kita bisa menafsirkan dengan baik. 1 Korintus 12 ayat 13 berkata, "Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal." Ini menunjuk kepada pertemuan gereja Tuhan dan Yesus Kristus pada saat rapture nanti atau pengangkatan gereja, dan gereja Tuhan akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ingat, gereja Tuhan hanya mereka yang telah ditebus oleh Tuhan. Kemudian 1 Korintus 4 ayat 17, "Sesudah itu kita yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-sama dengan Tuhan." Saya ulangi, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah lahir baru tidak akan mengalami dispensasi masa penghukuman Allah, yaitu 7 tahun, yaitu masa tribulasi yang akan terjadi kepada bumi ini, yaitu masa pencurahan murka Allah itu. Karena apa? Karena kita
akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Kita sudah diangkat dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu adalah kedatangan Tuhan yang membahagiakan. Kedatangan Tuhan kedua kali, tahap yang pertama yang kita sebut sebagai rapture. BIC ITS mengakui janji Tuhan mengenai rapture dan parousia. Saudara, pada waktu itu, apabila Anda ada di sana, apabila saya ada di sana, apabila orang percaya diangkat oleh Tuhan, apabila orang, maka kita, Anda dan saya akan melihat seperti apa wajah Yesus yang kita kagumi itu. Saya ulangi, saudara. Kita orang-orang yang lahir baru tidak akan mengalami dispensasi masa penghukuman. Karena kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Pada waktunya, Anda dan saya akan melihat seperti apa wajah Yesus yang kita kagumi itu. Karena itu, saudara, engkau tidak usah percaya dengan penglihatan, mimpi palsu, orang-orang yang bersaksi berkata bertemu dengan Yesus, melihat Yesus. Kenapa? Karena pada waktunya kita akan bertemu dengan Yesus. Semua orang percaya akan bertemu dengan Yesus. Tuhan Yesus sendiri akan turun dari sorga dan menunggu kita di angkasa saat rapture terjadi. Amin, saudara. Katakan, kita bertemu dengan Tuhan saat rapture terjadi. Kita bertemu dengan Tuhan saat rapture terjadi. Nah, saudara, Tuhan Yesus sudah memperingatkan. Matius 24 ayat 4-5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Hati-hati, karena banyak orang akan disesatkan. Disesatkan karena apa? Satu, banyak orang yang mengaku bahwa dia adalah Mesias atau Yesus. Berkata dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Mesias itu artinya diurapi. Saya tidak setuju memakai kata diurapi, pengurapan. Hati-hati, saudara, karena urapan itu artinya Mesias, orang yang diurapi atau Yesus. Jadi jangan katakan ada urapan, orang yang diurapi, menerima urapan, itu pernyataan yang salah. Kedua, banyak orang mengaku telah melihat Yesus. Nah, ini lagi. Banyak orang mengaku telah bertemu dengan Yesus. Nah, ini lagi. Kapan bertemunya? Kapan melihat Yesusnya? Keempat, banyak orang memakai nama Yesus, mengadakan mujizat, mengusir setan, berbahasa roh untuk menyesatkan orang. Saudara, mujizat-mujizat seperti itu tidak berasal dari Tuhan. Mengusir setan dengan nama Yesus bukan berarti berasal dari Tuhan. Berbahasa roh, ini tidak dikenal. Saya sudah sampaikan hal ini. Tujuannya untuk menyesatkan orang. Kenapa? Karena yang mereka lihat adalah mujizat. Yang mereka lihat adalah usir setan. Tidak ada pemberitaan Yesus di situ. Nah, ini kebaktian-kebaktian pengusiran setan, kebaktian-kebaktian mujizat, penyembuhan orang sakit. Ya, saudara harus hati-hati dengan hal tersebut. Saudara, setelah gereja Tuhan tidak lagi berada di bumi, maka Tuhan akan membangkitkan generasi baru, orang-orang pilihan yang disebut dengan orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang menjadi percaya kepada Yesus pada saat dispensasi anugerah sudah lewat. Kita hidup saat ini di dalam dispensasi anugerah. Setelah gereja terangkat, maka akan terjadi dispensasi penghukuman Allah, yaitu masa kesesakan 7 tahun, tribulasi. Nah, masa gereja ini, sekali lagi saya katakan, ini adalah masa dispensasi anugerah. Setelah gereja mengalami rapture, dunia akan memasuki dispensasi baru, yaitu dispensasi penghukuman Allah. 7 tahun masa kesesakan besar. Orang-orang yang belum lahir baru, belum percaya kepada Yesus, orang Kristen yang duniawi, ya, hanya KTP-nya yang Kristen, yang belum menjadi milik Yesus, tentu saja mereka bukan gereja. Mereka akan tertinggal saat Tuhan Yesus mengangkat gerejanya. Orang-orang yang tertinggal akan tetap dikelompokkan dalam 2 kelompok. Yang satu
adalah orang Israel, yang kedua adalah orang non-Israel atau Gentiles. Saudara, sesungguhnya memang dispensasi penghukuman Allah adalah masa yang dikhususkan Allah untuk berurusan dengan bangsa Israel. Jadi ini adalah eskatologi Israel. Eskatologi gereja berakhir dengan pengangkatan gereja atau rapture. Kemudian sesudah itu eskatologi Israel dimulai. Nah, eskatologi Israel akan berakhir saat Tuhan Yesus datang bersama dengan gerejanya dan pasukan malaikatnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Atau yang kita kenal sebagai parousia. Kedatangan Yesus yang kedua kali dan kakinya menyentuh bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang tidak mengalami rapture akan punya kesempatan terakhir untuk diselamatkan di masa kesesakan besar. Tetapi saudara, saya sudah jelaskan hal ini. Saat Tuhan Yesus membuka meterai kelima, maka mereka yang betul-betul percaya kepada Yesus di masa kesesakan besar akan membayar iman mereka dengan darah mereka sendiri karena mereka akan disembelih, dibunuh. Ini istilah yang kasar sekali. Oleh karena iman mereka. Pertanyaannya, lalu siapakah yang melayani orang-orang tadi di masa kesesakan besar? Jawabnya adalah 144.000 orang dari bangsa Israel. Lalu bagaimana caranya orang-orang tadi diselamatkan? Bukankah Roh Kudus sudah disingkirkan? Jawabannya adalah Roh Kudus tetap bekerja, tetapi tidak lagi tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Karena gereja sudah diangkat. Orang-orang itu tidak disebut gereja, tetapi disebut orang-orang kudus. Dalam Wahyu 7 ayat 3-4 dikatakan tadi, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Kemudian ayat 4-nya, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Angka ini adalah angka yang literal. 144.000 orang Israel dari keturunan suku Israel. Jadi apa? Bumi, laut, dan pohon tidak boleh dihancurkan dulu sebelum hamba-hamba Allah dimeteraikan. Jumlah hamba Allah yang dimeteraikan adalah 144.000 orang. Nah, kalau Anda ingin tahu mengenai jumlah 144.000 orang ini, saya sudah membahasnya dalam tulisan yang berjudul Misteri Suku yang Hilang. Silakan Anda cari di dalam Facebook saya, Facebook Wanda Dumais, dan cari di dalam page-page yang ada, Bible Independent Church Group, kemudian Sound Doctrine Group, kemudian Keluarga Sakinah Group, Excellent Group. Saudara, mengenai angka 144.000 suku orang Israel yang dimeteraikan, kita bertanya mengapa hanya 144.000 orang saja yang dimeteraikan? Jawabannya begini. Allah memang memilih untuk memeteraikan sejumlah besar orang tersebut, yaitu para hamba Allah dari suku Israel. Yaitu 144.000. Tetapi sesungguhnya jumlah orang yang diselamatkan pada dispensasi penghukuman Allah sangat besar jumlahnya. Allah masih menyelamatkan orang-orang lain di luar jumlah 144.000 orang dari suku Israel. Kebenarannya ada di dalam Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sekumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jadi catatan Alkitab di situ katakan kumpulan besar orang banyak tidak terbilang jumlahnya. Kedua, kumpulan besar orang banyak ini muncul dari segala bangsa, suku, dan kaum, dan bahasa. Ketiga, kelompok besar orang banyak ini adalah orang yang diselamatkan dari masa kesusahan besar. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus digenapi. Matius 12, 13, 14. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi ayat ini tidak menunjuk kepada
keselamatan gereja, ya tidak, bukan itu. Kita harus memeriksa dengan betul. Matius 24 berkaitan dengan profetik Yesus tentang akhir zaman. Jadi bukan Anda percaya Tuhan lalu bertahan sampai kesudahannya, bukan itu. Bukan itu, saudara ya. Kalau orang yang sudah diselamatkan, Tuhan akan menjaga dia. Dan kemudian ayat yang ke-14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, ini juga menunjuk kepada masa kesesakan besar nanti. Kalau menunjuk pada hari ini, maka sebenarnya sudah tiba kesudahannya. Begitu kan? Tapi ini menunjuk kepada nanti. Orang yang bertahan pada masa kesesakan besar akan diselamatkan. Injil akan diberitakan kepada segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Sesudah itu barulah Tuhan Yesus datang bersama dengan gerejanya. Jadi kedatangan itu menunjuk kepada gerejanya. Yang dimaksud dalam Matius 24, 13-14. Kedatangan itu menunjuk kepada Tuhan Yesus datang bersama dengan gerejanya untuk mendirikan Messianic Kingdom, kerajaan 1000 tahun. Dan ini juga bersifat literal, ada di bumi ini dengan Yerusalem sebagai pusatnya. Berarti kita melihat beberapa kelompok orang yang diselamatkan di masa kesesakan besar. Yang pertama, 144.000 suku Israel. Kemudian yang kedua, jumlah besar orang dari seluruh dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita mengerti bahwa kasih dan anugerah Allah melampaui apapun. Orang-orang yang diselamatkan Allah di masa kesesakan besar lebih banyak jumlahnya dari orang-orang yang diselamatkan di masa anugerah ini. Ini membuktikan, satu, keselamatan itu memang anugerah Allah saja, atau perbuatan yang muncul dari Allah sendiri. Keselamatan tidak pernah muncul dari kita, keselamatan tidak pernah muncul dari kerjasama antara Allah dan manusia, keselamatan tidak pernah muncul dari respon kita terhadap firman Allah. Allah sudah memilih dan Allah akan menyelamatkan orang yang telah Dia pilih itu. Itu sebabnya disebut anugerah tanpa perbuatan baik manusia. Yang kedua, Allah saja yang mempunyai kuasa baik di bumi maupun di surga. Beri kemuliaan bagi Allah. Saya Pendeta Wanda Dumais dari BIC dan ETS, Eleos Theological School. Dari Sydney, saya ingin mengucapkan Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.